Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di pembelajaran seni rupa kelas 7 bersama saya, Ani Rahayu Ningsih. Di video ini, kita akan membahas seni rupa, materi, sejarah dan konsep menggambar, unsur-unsur rupa, dan prinsip-prinsip komposisi. Simak videonya sampai selesai. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Berikut ini tujuan pembelajaran yang harus kalian capai di pembelajaran kali ini. Pada kemunculannya, gambar merupakan bahasa universal yang digunakan oleh manusia prasejarah. Hal ini dapat dibuktikan dengan penemuan gambar yang terdapat pada dinding-dinding gua. Selain digunakan sebagai alat komunikasi, gambar-gambar pada dinding gua tersebut biasanya digunakan untuk merencanakan strategi berburu. Media menggambar mulai berkembang pada abad ke-14 hingga ke-15, disusul dengan munculnya seniman yang mulai berkarir melalui gambar. Beberapa seniman dengan karya yang terkenal pada abad tersebut adalah Michelangelo dan Leonardo da Vinci. Di Indonesia, seniman yang berkarir di dunia gambar muncul pada abad ke-17. Seniman yang terkenal pada abad itu adalah Raden Saleh. Selanjutnya, pada awal abad ke-18, mulai banyak seniman yang berkarir mengikuti jejak Raden Saleh, antara lain Abdullah Suryo Subroto, Avandi Kusuma, Agus Jaya, S. Sujono, Basuki Abdullah, dan Dullah Sulaweh. Seiring berkembangnya zaman, gaya atau aliran yang ada pada lukisan juga turut berkembang sebagai proses revolusi dari cara berpikir manusia. Proses berkembangnya cara berpikir manusia dapat memengaruhi kegiatan menggambar. Menggambar merupakan kegiatan menggores pada sebuah permukaan yang melibatkan penglihatan dan gerakan tangan yang terstruktur. Menggambar hendaknya dilakukan dengan gerakan tangan halus dan penuh perasaan, namun dapat juga disesuaikan dengan suasana hati. Proses menggambar menuntut objektivitas baik bentuk maupun warna. Secara garis besar, bentuk benda dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bentuk geometris dan non-geometris. Kedua bentuk tersebut dapat dilihat pada bentuk dasar flora, fauna, dan alam benda. Flora merupakan istilah lain untuk tumbuh-tumbuhan, fauna adalah istilah lain untuk hewan, dan alam benda merupakan benda-benda yang berasal dari alam. Namun, alam benda ada juga yang dibuat oleh manusia menggunakan bahan-bahan yang diambil dari alam. Unsur-unsur rupa tidak hanya dapat digunakan dalam menggambar, tetapi dapat juga digunakan dalam proses berkarya seni lain seperti melukis, mendesain, dan membatik. Unsur-unsur rupa antara lain titik, garis, bidang, bentuk, ruang, tekstur, warna, dan gelap terang. Titik merupakan unsur paling sederhana dalam seni rupa.
Walaupun memiliki bentuk yang sederhana, titik memiliki peran yang cukup penting dalam karya seni. Sebagai contoh, dalam menggambar, apabila titik disusun dengan rapat dan memiliki sedikit rongga, akan memberikan kesan gelap pada objek yang digambar. Begitu pula sebaliknya, jika susunan kerapatan titik tidak terlalu rapat, akan memberikan kesan terang. Garis merupakan susunan dari jalinan titik-titik yang sama besar, memiliki dimensi memanjang dan berarah. Garis mempunyai berbagai macam jenis, antara lain garis vertikal, garis horizontal, garis diagonal, garis melengkung, garis zigzag, garis berombak, dan garis spiral. Garis vertikal, horizontal, diagonal, dan zigzag memberikan kesan jelas, mencolok, keras, dan tegas pada gambar. Sementara itu, garis melengkung dan berombak memberikan kesan luas, lembut, dan fleksibel. Bidang terbentuk karena adanya rangkaian garis yang memiliki dimensi panjang dan lebar. Bidang dibedakan menjadi dua, yaitu bidang geometris dan bidang non-geometris. Bidang geometris memiliki bentuk yang terstruktur dan teratur. Adapun bidang non-geometris merupakan kebalikan dari bidang geometris, yaitu memiliki bentuk yang tidak beraturan dan tidak terukur. Bentuk adalah gambaran, wujud, ataupun susunan yang berkaitan dengan bidang beruang serta memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Seperti bidang, bentuk juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk geometris dan bentuk non-geometris. Contoh bentuk geometris antara lain balok, silinder, piramida, kerucut, dan bola. Sementara itu, contoh bentuk non-geometris adalah bebatuan dan karang. Pada dasarnya, bentuk memiliki pengertian sebagai wujud fisik yang dapat dilihat. Ruang sering dianggap sebagai suatu unsur yang khayal. Hal ini karena kehadirannya hanya dapat dihayati dengan benda atau garis dan bidang yang berbeda di atas lembar kertas. Secara fisik, ruang juga diartikan sebagai rongga yang terbatas ataupun tidak terbatas. Dalam gambar yang sifatnya dua dimensi, yaitu dimensi panjang dan lebar, unsur ruang pada gambar bersifat maya, karena itu disebut sebagai ruang maya. Contoh dari ruang maya adalah media sosial yang ada di gawai atau smartphone, karena tidak lagi dianggap memiliki batasan secara fisik. Tekstur merupakan nilai atau keadaan permukaan dari suatu benda, baik kasar maupun halus. Dalam seni rupa, nilai permukaan dibagi menjadi dua, yaitu nyata dan semu. Jika keadaan dari suatu benda dilihat atau diraba memiliki kesamaan, nilai dari permukaan itu adalah nyata. Sebaliknya, apabila nilai permukaan tidak memiliki kesamaan ketika dilihat dan diraba, nilai permukaan itu adalah semu.
Tekstur nyata dalam menggambar maupun melukis dapat dilihat dan dirasakan saat menggoreskan pensil ataupun sapuan kuas yang kasar dan tidak teratur, dapat memberikan kesan ekspresif pada karya yang dibuat sehingga menghasilkan tekstur nyata. Adapun tekstur semu dapat dibuat menggunakan goresan atau sapuan kuas yang halus, terarah, dan memperlihatkan gelap terang. Warna merupakan pantulan cahaya yang tampak dari proses pelepasan selektif terhadap panjang gelombang pada kisaran tertentu. Warna juga dapat timbul dari gejala alam, seperti sorotan cahaya yang dipantulkan oleh berlian dan pelangi. Unsur warna dikelompokkan menjadi 3, yaitu warna primer, warna sekunder, dan warna tersier. Gambar atau lukisan akan tampak jelas apabila terdapat bagian terang dan gelap. Jika menampilkan bagian gelap atau terang saja, gambar atau lukisan tersebut tidak tampak jelas. Benda atau keadaan alam akan tampak terang apabila terkena cahaya. Begitu pula sebaliknya, benda atau keadaan alam akan tampak gelap apabila tidak terkena cahaya. Prinsip-prinsip komposisi merupakan wujud pengorganisasian dari unsur-unsur seni rupa. Prinsip-prinsip ini disebut juga sebagai kaidah yang menjadi aturan dalam membuat karya, seperti gambar atau lukisan, bahkan karya seni rupa lain. Keseimbangan dalam bahasa Inggris adalah balance, artinya suatu keadaan atau kesamaan yang saling berhadapan dan memberikan kesan seimbang berdasarkan intensitas karyanya. Keseimbangan dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu keseimbangan simetris dan keseimbangan asimetris. Keseimbangan simetris adalah pembagian atau susunan objek yang di kedua sisinya setangkup atau sama besar. Keseimbangan asimetris adalah pembagian di kedua sisinya tidak sama besar. Keselarasan atau dalam bahasa Inggris adalah harmoni, artinya susunan yang dianggap seimbang dan memiliki keserasian. Kesebandingan atau proporsi merupakan hubungan antar bagian dan bagian serta bagian dengan keseluruhan. Dalam bahasa Inggris, kesebandingan adalah proportion. Prinsip kesebandingan dapat diibaratkan dengan susunan garis vertikal yang dapat memberikan kesan tinggi dan ramping. Adapun susunan garis horizontal dapat memberikan kesan pendek dan lebar. Prinsip irama dalam seni rupa merupakan urutan atau pengulangan dalam unsur-unsur rupa. Irama dalam bahasa Inggris adalah rhythm. Irama merupakan unsur yang dapat diperoleh melalui repetitif, alternatif, progresif, dan flowing. Repetitif merupakan pengulangan yang diperoleh dengan cara mengulang-ulang unsur. Repetitif terdiri atas susunan unsur yang memiliki kesamaan bentuk, ukuran, ataupun warna yang diaplikasikan sehingga menghasilkan irama yang menjenuhkan, tertib, dan monoton. Alternatif
adalah bentuk irama yang tercipta dengan dua atau lebih unsur rupa disusun secara bergantian. Contohnya, susunan garis zigzag dengan garis gelombang yang disusun secara bergantian. Selain itu, susunan persegi panjang dan segi empat yang disusun secara bergantian. Progresif adalah pengulangan yang menunjukkan perkembangan yang berangsur-angsur atau bertingkat. Contohnya, pengulangan titik yang bertingkat membesar menjadi sebuah lingkaran. Flowing merupakan pengulangan dalam irama yang mengalun terjadi karena adanya susunan garis-garis berombak dan mengalir berkesinambungan. Dominasi atau dominan adalah bagian dari sebuah susunan yang salah satu objeknya ditekankan paling utama atau mempunyai banyak pengaruh. Pengaruh tersebut menitik beratkan pada pusat perhatian atau point of interest. Kesatuan adalah prinsip komposisi yang menampilkan kesan utuh dalam suatu susunan atau hubungan antar unsur rupa dan pengaplikasian prinsip komposisi. Kesan utuh pada prinsip kesatuan dapat ditandai dengan susunan unsur-unsur rupa yang menyatu dalam proses penyusunannya. Dalam bahasa Inggris, kata kesatuan disebut juga sebagai unity. Demikian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menyimak materi ini sampai selesai. Thanks for watching. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.